saya Dewi. Halo, kenal, nama saya Gabriela. Saya Anastasia. Saya Davia. Saya Jessica Talia. Kami dari jurusan Accounting. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang apa itu refinancing. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu refinancing. Jadi, refinancing adalah cara pembayaran atau pelunasan pinjaman dengan mengajukan pinjaman baru yang bunganya lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk meringankan pelunasan hutang, baik per orang ataupun perusahaan. Jadi, cara ini akan dinilai meringankan dalam pelunasan hutang, walaupun terkesan akan sama saja seperti ungkapan gali lubang, tutup lubang. Mengapa kita harus refinancing? Yang pertama, kita dapat mengubah jangka waktu pinjaman. Maka dari itu, ketika kita melakukan refinancing, kita dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman kita, sehingga kita mencicilnya lebih lama. Karena kita membayar utang kita menggunakan utang yang lain. Kemudian, ketika kita melakukan refinancing, kita itu dapat mengurangi tingkat suku bunga kita. Ketika kita mengambil refinancing, kita akan mengambil refinancing ketika suku bunga saat yang rendah. Maka dari itu, ketika kita mengambil utang yang baru, kita tidak perlu membayar bunga sebesar utang kita yang pertama, karena suku bunga yang kita ambil yang kedua ini akan menjadi lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, maka karena suku bunga yang lebih kecil dari yang sebelumnya itu, pembayaran cicilan kita akhirnya menjadi lebih kecil, sehingga kita dapat menghemat dana kita dan dapat dialokasikan untuk pembayaran yang lain. Nah, selanjutnya, kapan kita harus melakukan refinancing? Pertama, saat suku bunga turun. Jadi, definisi refinancing sendiri kan utang untuk membayar utang sebelumnya. Jadi, kalau semisal utang sebelumnya itu suku bunganya tinggi, dan kita utang lagi dengan suku bunga yang cukup rendah, itu lumayan menguntungkan untuk kita. Kemudian yang kedua, membutuhkan dana tunai. Dan yang ketiga, ingin memperpanjang masa angsuran. Jadi, kalau semisal angsurannya itu diperpanjang, otomatis cicilan yang dibayarkan itu juga akan berkurang. Oke, kebalikan dari yang sebelumnya, kapan waktu yang tidak tepat untuk refinancing? Yang pertama, bunga yang ditawarkan. Di sini bunga yang ditawarkan terlalu tinggi. Nah, tujuan utama dari refinancing sendiri kan untuk mendapat suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga saat ini. Jika suku bunga yang ditawarkan untuk refinancing ternyata lebih tinggi, berarti sama saja kita tidak mendapatkan manfaat finansialnya. Kemudian yang kedua, kondisi pasar tidak stabil. Kondisi pasar yang tidak stabil dapat menyebabkan fluktuasi yang menyebabkan suku bunga itu tinggi. Kemudian yang ketiga, ketika cicilan masih baru. Pada awal pembayaran pinjaman, sebagian besar pembayaran akan diperuntukkan untuk membayar bunga, bukan pokok pinjaman. Jika melakukan refinancing terlalu dini, potensi penghematan bunga mungkin tidak akan sebanding dengan biaya refinancing dan dapat memakan waktu untuk melihat manfaat yang signifikan. Jadi next ada jenis-jenis refinancing. Setelah memahami apa itu refinancing, berikutnya ialah jenis-jenis refinancing sendiri, terbagi menjadi 4 kategori. Di antaranya cash out refinancing. Itu apa sih? Jenis yang pertama cash out refinancing itu dalam hal ini Anda kayak suatu membeli aset secara kredit lalu menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi. Nah, itu bisa dibilang ini merupakan metode pendanaan ulang ketika aset jaminan atau agunan mengalami peningkatan nilai atau harga di pasar. Sehingga Anda pun dapat menghasilkan uang tunai darinya. Oleh karena itu, menggunakan aset yang mengalami kenaikan harga dalam melakukan refinancing adalah hal yang dianjurkan. Nah, yang kedua, ada cash in refinancing. Nah, jenis ini berikutnya dari pembiayaan refinancing adalah berupa cash in, di mana pendanaan dilakukan secara tunai guna melunasi sebagian utang atau pinjaman, sehingga nominal utang pun terus berkurang. Ini merupakan metode yang paling mudah dilakukan. Dan yang ketiga, rate and term refinancing. Lalu ada pula rate and term refinancing, yang merupakan metode pembayaran tagihan hutang tanpa menggunakan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil. Nah, jenis ini kerap menjadi pilihan banyak orang, sehingga menjadi metode paling umum di berbagai lembaga pinjaman. Nah, keempat, consolidation refinancing. Sementara ini adalah metode yang tak berbeda jauh dari rate
and term refinancing, di mana perbedaannya hanya pada sistem transaksi. Misalkan Anda memiliki hutang dengan jumlah yang beserta bunga yang cukup besar. Nah, kemudian Anda mengajukan refinancing ke salah satu lembaga untuk melunasi seluruh pinjaman tersebut dengan tujuan agar membayar bunga tak begitu banyak. Baik, selanjutnya kita akan membahas study case. Jadi, dari artikel tersebut, kami mengetahui bahwasanya PT-PP ini menerbitkan obligasi senilai 955,5 miliar untuk refinancing utang. Nah, rencananya nominal tersebut akan digunakan untuk melunasi utang sebesar 460 miliar yang terjadi di tahun 2018. Dan utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2023. Nah, kemudian refinancing yang diambil oleh PT-PP ini, mereka mendapatkan bunga tetap sebesar 8,8% dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal diterbitkannya obligasi. Kemudian, karena utang yang mereka ingin bayarkan adalah 460 miliar, kemudian mereka refinancing sebesar 955,5 miliar, sisa dana yang mereka miliki itu akan digunakan untuk sebagai modal kerja, kemudian untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi, pembayaran upah pekerja, supplier material, dan vendor subkontraktor. Maka dari itu, kesimpulan dari kami, refinancing ini adalah hal yang baik ketika kita dapat melakukan refinancing di waktu yang tepat dan pengelolaan kita itu tepat. Seperti yang dilakukan oleh PT-PP, mereka melakukan refinancing sehingga mereka dapat mengambil keuntungan. Terima kasih.